Selamat sore, saudara, para mahasiswa yang Ya, Pak. mengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Pada sore hari ini adalah pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat. Demikian juga semuanya yang hadir, yang mengambil mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang saya share melalui materi YouTube ini. Juga Anda bisa langsung juga nanti mengambil materinya pertemuan berikutnya. Pada pendahuluan kita sudah yang lalu di pertemuan pertama saudara bisa mengevaluasi, juga bisa mempelajari, tapi juga dari YouTube saya tentang konsumen, produsen dan konsumen akhir dan konsumen sela, kemudian dalam hal ini supplier, retailer, kemudian pemakai. Nah, bagaimana tugas juga Anda bisa kumpulkan melalui Adlink. Kita melihat ketemuan kedua ini, kita melihat tentang ketidakseimbangan kedudukan produsen dan konsumen. Dalam hal ini disebabkan karena adanya suatu kekuatan kapital atau modal. Kemudian produsen lebih terorganisir, kemudian konsumen lebih individual karena begitu konsumen membeli tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, dan macam-macam keluhan. Kemudian apakah hasil daripada produsen itu bisa sesuai dengan apa yang diiklankan atau diadvertisingkan, itu tidak bisa dilihat juga. Nah, produsen lebih diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah. Caranya, gerakan perlindungan konsumen atau perangkat kelembagaan dan hukum dan upaya lain supaya konsumen dapat mengkonsumsi barang. Nah, perlindungan konsumen biasanya melalui lembaga-lembaga NGO, ya, gimana untuk bisa mengupayakan suatu perlawanan atau bagaimana caranya sehingga kalau melakukan suatu komplain. Hal ini merupakan suatu keharusan karena perkembangan ekonomi dan industri maju. Ini merupakan dampak negatifnya ya saudara ya. Nah, kita juga berikutnya konsep pelindungan konsumen. Konsep perlindungan konsumen dapat dilihat dari pelaku usaha dapat mengangkat konsumen atau sekaligus melindungi rakyat, yakni dengan cara meningkatkan kualitas barangnya dengan harga yang tetap terjangkau. Ya. Dalam hal ini konsep perlindungan konsumen, ya, perlindungan hukum secara perdata, pidana dan administrasi negara, di mana perlindungan yang lebih bersifat tidak langsung, yaitu preventif dan proaktif. Berikutnya konsep perlindungan konsumen itu, saudara, menyimbangkan posisi tawar dan konsumen terhadap pelaku usaha. Berikutnya mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya dan usaha bisnisnya. Tujuan perlindungan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen, ya, menciptakan sistem perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan, karena informasi serta akses untuk memperoleh informasi. Tujuan perlindungan konsumen mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif, pemakaian barang, dan atau jasa. Berikutnya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penyediaan barang jasa yang berkualitas. Berikutnya, saudara, tujuan perlindungan hukum meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa.
kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen. Kita melihat pada gambar di depan Anda, yaitu esensi ya perlindungan konsumen. Kita melihat ada suatu tujuan dalam ini meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha karena pentingnya melakukan bisnis sesuai dengan ketentuan guna melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian ada suatu konsekuensi ya. Konsekuensinya pelaku usaha tersebut yang melakukan perbuatan yang konsekuensinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang berpotensi tindak pidana dalam perlindungan konsumen. Juga, saudara, kita melihat dalam hal ini bagi pelanggar ya yang melakukan hal tersebut ada sanksinya. Sanksinya ada sanksi administratif, penetapan ganti rugi maksimum 200 juta rupiah, dan pidana penjara maksimum 5 tahun, dan pidana denda maksimum 2 miliar rupiah. Ini yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saudara. Dan, saudara, apa yang harus dilakukan bila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha? Kita mempelajari jenis dan bentuk kerugian yang Anda alami. Dipelajari, kita identifikasi beberapa jenis dan bentuk-bentuk kerugiannya. Kemudian langkah yang harus ditempuh, saudara, Anda harus melakukan minta ganti rugi kepada pelaku usaha jika barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan syarat diperjanjikan. Itu ada syaratnya juga, saudara. Syaratnya adalah konsumen masih memiliki kwitansi. Jangan lupa pada saat membeli barang, kwitansi atau nota pembelian tidak boleh dihilangkan atau rusak, karena itu merupakan bukti transaksi. Dan bila upaya itu tidak berhasil, Anda dapat meminta bantuan kepada lembaga yang menangani perlindungan konsumen. Demikian juga di dalam hal ini, konsumen harus tahu apa yang menjadi hak-haknya sesuai nomor Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Di pasal 1 ayat 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Anda masih ingat pertemuan kita yang pertama mengenai pengertian pasal 1 ini dibandingkan dengan beberapa negara. Hampir mirip-mirip dan hampir sama, baik itu di Amerika, India, dan Singapura. Itu bisa kita lihat bahwa di dalam penjelasannya mengapa pasal 1 ayat 2 itu mengatakan demikian, saudara, karena di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara dan konsumen antara, konsumen akhir adalah pengguna pemanfaat air suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Kemudian pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Pasal 1 angka 3, saudara, kita melihat bahwa pelaku usaha adalah setiap orang ya atau perorangan, setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Penjelasannya cukup jelas bahwa pelaku usaha termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, ya, BUMN, koperasi,
importir, pedagang, distribusi, dan lain-lain. Pasal 1 angka 4. Ya, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, pasal 1 angka 5 kita melihat jasa adalah setiap layanan yang terbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Kita melihat juga 5 asas dalam perlindungan konsumen. Asas manfaat. Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan harus memberikan manfaat. Asas keadilan, ya saudara, memberikan kesempatan konsumen dan pemakai untuk memperoleh haknya, melaksanakan kewajiban secara adil. Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Asas keamanan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan keamanan keselamatan kepada konsumen. Asas kepastian hukum adalah baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum, memperoleh keadilan, penyelenggaraan, perlindungan hukum konsumen, perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, kita melihat, saudara, hak dan kewajiban konsumen. Konsumen itu, saudara, harus diberikan hak nyaman, ya, kemudian memilih dan mendapatkan barang, informasi yang benar, jelas dan jujur, didengar keluhannya, kemudian advokasi, ya, pembinaan, pendidikan, pelakuan diskriminatif, kompensasi dan ganti rugi. Jangan lupa, saudara, untuk ini biasanya produsen selalu di dalam produknya itu salah satu adalah memberikan di keterangan produknya itu hak konsumen atau jika konsumen tidak mengetahui hubungi nomor sekian, gitu ya. Itu salah satu bentuk bagaimana memberikan hak konsumen sehingga kalau ada permasalahan konsumen bisa langsung menghubungi si produsen. Haknya menerima pembayaran kalau pelaku usaha. Karena saudara sudah menikmati membeli jasanya, memakai jasanya, membeli produksinya, maka Anda harus membayar sesuai kesepakatan. Nah, perlindungan hukum juga ada haknya. Kemudian ada pembelaan diri, kemudian rehabilitasi nama baik. Siapa tahu pada saat Anda melakukan gugatan, Anda melakukan komplain dalam produk, ternyata produknya adalah produk yang palsu, dapat dibuktikan, sehingga ada perlu rehabilitasi karena Anda membeli dengan barang yang tidak sesuai dengan standar, dengan kualitas, dengan price. Misalnya Anda membeli dalam suatu sekarang ini yang ditawarkan melalui digital, ya, penawaran melalui digital dengan harga yang tidak sesuai dengan produksi dan tidak sesuai, mungkin patut diduga itu palsu, sehingga kualitasnya tidak sesuai dengan produsen. Nah, perlu ada suatu klarifikasi. Makanya Anda kalau membeli barang-barang melalui yang ditawarkan melalui digital tidak sesuai dengan produksi, Anda mesti berhati-hati. Nah, konsumen juga berkewajiban membaca petunjuk dan informasi, beritikat baik dalam transaksi, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, kemudian mengikuti upaya penyelesaian sengketa. Nah, dalam hal ini, saudara, pelaku usaha juga berkewajiban beritikat baik, informasi benar, jelas, jujur, layanan pelaku usaha, saudara. Saudara, karena ada beberapa hal hak kewajiban pelaku usaha
ada beberapa hal yang perlu dilihat dari hal ini. Nah, kita ulang ya, saudara. Itikat baik, informasi benar dan jelas, layanan, perlakuan konsumen, tidak diskriminasi, tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan jasa, memberi jaminan garansi, kemudian memberi kompensasi ganti rugi. Hal ini perlu karena untuk merupakan suatu bentuk ya kewajiban. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Hak konsumen Anda bisa melihat di pasal 4, 9 butir. Kemudian kewajiban konsumen di pasal 5. Anda bisa pelajari dan Anda wajib mempunyai undang-undang ini. Kemudian hak pelaku usaha pasal 6, kewajiban pelaku usaha pasal 7. Saudara perlu ingat, hak dan kewajiban pelaku usaha konsumen ada 4 di sini. Ini merupakan tugas saudara. Apa menjadi hak konsumen sesuai pasal 4, kewajiban konsumen pasal 5, hak pelaku usaha nomor 6, pasal 6, hak kewajiban pelaku usaha pasal 7. Ini merupakan tugas saudara yang juga nanti diupload ke Edlink sesuai undang-undang. Ini sekalian tugas untuk saudara untuk mencari pasal-pasal isinya apa, langsung dimasukkan di Edlink. Hak kewajiban, kita melihat kenyamanan memilih barang, informasi benar, dilayani secara benar, kewajiban konsumen mengikuti prosedur, etiket baik, membayar sesuai seperti di atas. Hak kewajiban, ada rehabilitasi, beretikat baik, memberi informasi yang benar. Perbuatan yang dilarang pelaku usaha, dilarang memproduksi, memperdagangkan, tidak memenuhi ketentuan sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Kemudian dilarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang rusak, cacat, dan bekas. Terjemahan memberikan informasi secara lengkap dan benar barang dimaksud. Memperdagangkan persediaan farmasi pangan yang rusak, cacat, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap. Ini dilarang hukumnya untuk pelaku usaha. Perbuatan apa saja ya yang dilarang bagi pelaku usaha? Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan undang-undang. Tidak sesuai dengan isi bersih neto jumlah hitungan bagaimana dinyatakan dalam label. Jadi Anda sebelum membeli, Anda harus membaca dulu label atau etiket barang. Biasakan saudara melakukan perbuatan sesuai dengan sebelum membeli dengan membaca label, etiket, kemudian kandungan, biasakan untuk membaca sehingga Anda tidak salah. Tidak sesuai ukuran takaran, kemudian tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan, ya, label, etiket atau keterangan sesuai jasa tersebut. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat komposisi, proses pengolahan, gaya, mode penggunaan sebagai dinyatakan dalam label barang atau jasa tersebut. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tadi tidak sesuai label, tidak mencantumkan tanggal daluarsa, tidak mengikuti produksi halal, bagaimana pernyataan halal dalam label, tidak memasang label, membuat penjelasan barang, berat barang. Berikutnya, tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anda bisa melihat contoh barang yang diimpor, biasanya ada importirnya, kemudian siapa petunjuknya jelas, karena barang itu adalah barang impor. Demikian, saudara-saudara, pertemuan pada malam hari ini, hukum perlindungan konsumen, pertemuan yang kedua. Tapi tadi sudah saya sampaikan mengenai tugas. Anda bisa masukkan di Edlink, yaitu mencari pasal-pasal yang perlu sesuai dengan undang-undang yang ada. Apa saja? Ada 4 pasal yang diharuskan di dalam
apa namanya yang saya ungkapkan tadi, silakan Anda menulis tugas tersebut kemudian dikumpulkan melalui Edlink. Demikian kuliah pertemuan kedua ini secara singkat dan ringkas. Mudah-mudahan saudara bisa belajar, kemudian memutar ulang rekaman ini juga dari buku-buku sumber lain yang ada, saudara bisa mempelajari ini, serta buku yang saya wajibkan untuk dibeli. Demikian kuliah yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan selamat belajar. Terima kasih. Selamat malam.